Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Maharani dengan NIM 233200203 akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Jatuh Cinta pada Remaja Masa Kini beserta dampaknya. Ada 7 hal yang akan saya bahas di presentasi ini, mulai dari latar belakang, pengertian, konsep dan metode, pembahasan, dampak dan presentasi data, kesimpulan dan solusi, dan yang terakhir intervensi. Yang pertama, latar belakang. Kalau ngebahas soal jatuh cinta, pasti tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Hal ini seringkali kita jumpai di sekitar kita dengan mudah, apalagi anak remaja yang tengah berpacaran di tempat umum. Orang-orang yang jatuh cinta ini tengah berada di fase kasmaran, di mana dirinya sedang dikelilingi dengan perasaan cinta atau sayang terhadap lawan jenisnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian cinta menurut para ahli. Erich Fromm mendefinisikan cinta sebagai suatu kekuatan aktif yang ada dalam diri manusia, serta suatu kekuatan yang meruntuhkan tembok-tembok yang dapat memisahkannya dari manusia lain dan dapat mempersatukannya dengan orang lain. Cinta memungkinkan dalam mengatasi rasa asing dan keterpisahannya, tetapi tetap memungkinkan untuk menjadi sebagai dirinya sendiri demi mempertahankan integritasnya. Selanjutnya ada konsep dan metode. Jatuh cinta hingga menjalin hubungan atau pacaran pada remaja merupakan salah satu hal yang sudah sering terjadi dan sering kita temui sehari-hari. Tetapi hal ini juga tidak bisa dikatakan sepele, karena dalam dunia percintaan remaja yang terjadi akhir-akhir ini kebanyakan membawa dampak yang negatif, di mana seharusnya tidak dilakukan oleh seseorang dalam menjalin hubungan. Saya ingin menjabarkan terkait pengertian cinta menurut beberapa para ahli dan menyebutkan serta menjelaskan apa saja dampak positif serta negatif dari menjalin hubungan pada masa remaja. Metode penelitian ini adalah studi literatur. Saya mengumpulkan beragam literatur terkait topik yang berkaitan dengan hal-hal jatuh cinta pada masa remaja dan dampaknya yang diperoleh melalui Google Scholar. Selanjutnya pembahasan. Menurut Sternberg, cinta terdiri dari 3 macam komponen, yaitu intimacy, passion, dan commitment. Intimacy adalah sebuah perasaan dalam diri seseorang di mana individu tersebut ingin selalu di dekat pasangannya. Passion adalah kondisi di mana individu merindukan pasangannya sampai memiliki rasa ingin bertemu dengan pasangannya. Dan commitment adalah kondisi di mana individu memutuskan untuk bertahan dengan pasangan yang dimilikinya saat ini. Ketiga komponen cinta tadi bisa disebut dengan the triangular theory of love. Sternberg menyebutkan bahwa cinta adalah kisah yang kita ciptakan sendiri dan kita adalah pemeran dalam kisah cinta tersebut. Sternberg juga mengatakan bahwa cinta merupakan jenis emosi dalam diri seseorang yang paling mendalam dan sangat diharapkan yang dimiliki semua manusia. Sternberg dan Barnes mengatakan bahwa apabila seseorang tengah jatuh cinta, seseorang tersebut ingin sekali selalu berada di samping pasangannya. Tak jarang pula mereka ditimpa kerinduan bila tidak berjumpa dalam jangka waktu yang pendek maupun panjang. Mereka mempunyai keinginan untuk selalu bisa membahagiakan pasangannya dan juga memberikan dukungan. Sternberg menyatakan bahwa cinta adalah jenis emosi yang diharapkan setiap orang. Seseorang bisa saja rela melakukan hal buruk apapun dengan mengatasnamakan cinta, seperti berbuat mencuri, berbohong, atau menipu dengan harapan agar dirinya tidak kehilangan cintanya. Beberapa orang percaya bahwa mereka akan rela untuk mati dibandingkan harus kehilangan cintanya. Selanjutnya teori dari Al-Ghazali. Al-Ghazali mendeskripsikan cinta sebagai inti dari agama sekaligus sebagai awal serta akhir perjalanan bagi manusia. Tingkatan seseorang atau yang bisa disebut makam sebelum cinta adalah perkenalan dengan cinta. Kemudian setelah itu makam akibat dari hasil cinta. Cinta adalah sumber kebahagiaan dan harus dijaga serta ditanam melalui doa dengan bentuk ibadah sholat ataupun ibadah lainnya untuk mendidik hati agar bersih dan dalam keadaan suci, sebab kasih Allah merangkul dan membimbing hati kita meluas ke segala penjuru. Kemudian teori dari Khalil Gibran. Khalil Gibran mendefinisikan cinta sebagai keindahan sejati dalam keharmonisan spiritual. Cinta adalah satu-satunya kebebasan di dunia karena cinta begitu meninggikan tingkat pada jiwa sehingga tidak ada hukum manusia atau realitas alam yang dapat meninggalkan ataupun menemukan jejaknya. Kemudian teori dari Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa terdapat 3 kelompok untuk menjelaskan pengertian cinta. Kelompok pertama dari orang-orang yang mengagungkan cinta. Mereka mengibarkan cinta seperti suatu singa atau pedang. Kelompok kedua dari orang-orang yang melimpahkan perhatian dirinya pada cinta. Mereka mengibarkan cinta seperti suatu malapetaka. Terakhir, kelompok ketiga dari orang-orang yang mencintai cinta. Mereka mengibarkan cinta seperti minum-minuman keras yang memabukkan. Kemudian saya akan membahas tentang penyebab remaja berpacaran. Menurut Degenova dan Rice, penyebab remaja menjalin hubungan pacaran adalah sebagai teman diskusi dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada pada diri mereka. Faktor mengapa seseorang ingin menjalin hubungan diantaranya seperti terpengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Individu memerlukan orang lain untuk diajak berbagi, untuk menerima diri satu sama lain, dan dapat mengenal serta memahami orang yang dicintainya. Membangun suatu hubungan membuat diri sendiri menjadi lebih bersemangat serta merasa senang, dan individu juga membutuhkan orang yang selalu ada di sisinya serta dapat diandalkan.
Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi remaja berpacaran dapat dipengaruhi dari teman sebayanya sendiri dan media sosial. Selanjutnya ada dampak positif dan dampak negatif dari berpacaran. Dampak positifnya seperti di saat seseorang sedang butuh penyemangat hidup dikala sedang lelahnya menjalani kehidupan. Seseorang bisa meminta semangat kepada pasangannya atau pacar. Bisa juga menebar hal-hal kebaikan atau suatu kegiatan yang memiliki nilai positif, seperti mengikuti kegiatan organisasi bareng, lomba bareng, dan hal-hal positif lainnya. Dampak negatifnya seperti kekerasan, seks bebas, berciuman, meraba, dan lain-lain. Hal-hal tersebut seringkali terjadi pada remaja yang tengah berpacaran. Tidak jarang kita melihat berita kekerasan, seks bebas, berciuman, meraba, dan lainnya di sosial media kita. Banyak sekali berita tentang hal-hal negatif yang dilakukan remaja saat berpacaran. Lanjut ke persentase data. 1 dari 3 perempuan yang ada di dunia ini tengah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan melalui fisik maupun seksual, di mana hal ini sudah jelas menggambarkan bahwa kekerasan fisik pada perempuan sudah sering terjadi, semakin parah, dan butuh penanganan. Jika tidak ada penanganan, maka akan menghambat wanita untuk mewujudkan kesejahteraan perempuan dalam perihal berpartisipasi untuk pembangunan ke depannya. Survei pengalaman hidup perempuan nasional yang dilakukan pada tahun 2016 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang pengalaman hidup perempuan yang mengalami kekerasan dengan usia 15 tahun ke atas. Sebanyak 33,4% perempuan berusia 15-64 tahun telah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual selama hidupnya. 18,1% dari mereka mengalami kekerasan fisik dan 24,2% mengalami kekerasan seksual. Hasil survei lainnya juga menunjukkan bahwa sebesar 62,7% remaja yang ada di Indonesia telah melakukan having sex. 92% remaja berpegangan tangan saat pacaran, 82% berciuman, 63% suka petting, yang mana hal ini sangat memicu remaja untuk melakukan hubungan seksual. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan presentasi ini adalah tidak selamanya yang orang-orang pikirkan tentang orang yang berpacaran itu baik semua. Ada suatu hal yang membuat hubungan mereka menjadi tidak baik-baik saja seperti yang orang-orang pikirkan. Jika sedang menjalin hubungan, sebaiknya lakukanlah hal-hal yang positif, jangan yang mengarah ke hal-hal yang negatif. Selain itu, dapat mengetahui tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan orang menjalin suatu hubungan. Kemudian, solusi jika ingin menjalin hubungan atau sudah menjalin suatu hubungan, sebaiknya ciptakanlah hubungan yang sehat. Jauhilah hal-hal negatif yang dapat membuat suatu hubungan itu terjerumus ke dalam toxic relationship. Perlu diketahui juga bahwa kita harus mencari pasangan yang baik, yang tidak sering melakukan kekerasan terhadap pacarnya, agar kasus kekerasan dalam pacaran tidak semakin membanyak. Terakhir, intervensi yang dapat dilakukan dalam mengatasi dampak negatif dalam pacaran seperti kekerasan, seks bebas, berciuman, meraba, dan lainnya adalah dengan mengadakan seminar atau penyuluhan dampak negatif pacaran kepada remaja. Dengan seminar atau penyuluhan tersebut diharapkan supaya kasus kekerasan maupun kasus negatif dalam pacaran saat remaja bisa berkurang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.